Salam damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Marilah kita sambut berkat Allah di pagi hari ini dengan penuh sukacita. Kita bersyukur oleh karena keberadaan kita di pagi ini, semuanya oleh karena berkat Tuhan yang ajaib. Kita telah tiba di hari yang baru, 26 November tahun 2020. Kita bersyukur untuk hari ini dan kita akan mendahului kegiatan kita sepanjang hari ini dengan firman Tuhan. Sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih untuk waktu yang indah di pagi ini untuk mempelajari akan firman Tuhan. Biarlah pekabaran firman Tuhan boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami semua. Inilah doa kami, terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan kita hari ini 26 November 2020 dengan judul Waktu Kesesakan Yakub. Waktu Kesesakan Yakub. Kejadian 32 ayat 24. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Sekali lagi, Kejadian 32 ayat 24. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Sebagaimana iblis memengaruhi Esau untuk bangkit melawan Yakub, demikianlah ia akan menggerakkan orang-orang jahat untuk membinasakan umat Allah pada waktu kesesakan itu. Dan sebagaimana ia menuduh Yakub, ia akan melancarkan tuduhan-tuduhannya kepada umat Allah. Ia menganggap dunia ini sebagai pengikut-pengikutnya. Tetapi sekelompok kecil yang memelihara perintah-perintah Allah menolak supremasinya. Seandainya ia dapat menghapuskan mereka dari dunia ini, maka kemenangannya akan sempurna. Ia melihat bahwa malaikat-malaikat suci sedang mengawal mereka dan berkesimpulan bahwa dosa-dosa mereka telah diampuni. Tetapi ia tidak tahu bahwa kasus mereka telah diputuskan di dalam bait suci di atas. Ia mempunyai pengetahuan yang akurat mengenai dosa-dosa yang ia upayakan untuk dilakukan, dan dihadapkannya semua ini ke hadirat Allah dalam terang sangat berlebihan, menggambarkan bahwa orang-orang ini patut diasingkan dari kemurahan hati Allah. Iblis mengatakan bahwa Tuhan tidak adil mengampuni dosa-dosa mereka, namun membinasakan dia dan malaikat-malaikatnya. Ia mengatakan bahwa mereka itu adalah mangsanya dan menuntut agar mereka diberikan kepadanya untuk dibinasakan. Apabila iblis menuduh umat Allah atas dasar dosa-dosa mereka, Tuhan mengizinkan dia untuk mencobai mereka seberat-beratnya. Keyakinan mereka kepada Allah, kepercayaan dan keteguhan mereka akan diuji dengan berat. Pada waktu mereka mengingat kembali masa lalu, maka harapan mereka tenggelam karena sepanjang hidup mereka melihat hanya sedikit kebaikan. Mereka menyadari sepenuhnya kelemahan dan ketidaklayakan mereka. Iblis berusaha menakut-nakuti mereka dengan pemikiran bahwa mereka tidak punya harapan, bahwa noda kenajisan mereka tidak akan pernah dihapuskan. Dia berharap dengan demikian akan menghancurkan iman mereka, sehingga menyerah kepada pencobaannya dan berpaling dari kesetiaan mereka kepada Allah. Meskipun umat Allah dikelilingi oleh musuh-musuh yang siap untuk membinasakan mereka, namun penderitaan yang mereka tanggung bukanlah ketakutan akan penganiayaan demi kebenaran. Mereka takut kalau setiap dosa belum disesali dan diakui, dan bahwa oleh karena sesuatu kesalahan mereka gagal menyadari kegenapan janji juru selamat. Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia. Wahyu 3 ayat 10. Jika mereka ternyata terbukti tidak layak dan kehilangan nyawa mereka oleh karena cacat tabiat mereka sendiri, maka nama Allah yang kudus akan tercela. Walaupun menderita kecemasan, ketakutan dan kesukaran yang paling berat, mereka tidak menghentikan doa-doa pengantaraan atau doa syafaat mereka.
Mereka berpegang teguh kepada kekuatan Allah seperti Yakub berpegang kepada malaikat itu. Dan kata jiwa mereka adalah, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Saudaraku, judul renungan kita adalah waktu kesesakan Yakub atau waktu kepicikan, atau ini disebut dengan saat masa kepicikan Yakub. Jadi masa kepicikan Yakub ini maksudnya adalah bagaimana Yakub ketika dia merasa dia berdosa kepada kakaknya Esau, oleh karena telah menipu sehingga merebut hak kesulungan daripada kakaknya. Perasaan yang paling berat yang dia rasakan adalah apakah dia diampuni oleh kakaknya Esau. Tetapi yang paling penting di sini adalah juga bahwa setan berupaya untuk mengendalikan dunia. Dia berusaha agar saya dan saudara ini akan bergabung dengannya, akan turut serta dengannya dan melawan Allah. Jadi berita yang kita dapatkan pagi ini, meskipun umat Allah dikelilingi oleh musuh-musuh yang siap membinasakan, namun penderitaan yang akan kita hadapi, penganiayaan yang akan kita hadapi, demi kebenaran pada masa yang akan datang, itu akan menjadi satu hiburan bagi kita bahwa Allah tidak akan meninggalkan kita. Jadi terkait dengan Tuhan melindungi kita di masa penganiayaan itu jelas, dan itu pasti akan Tuhan genapi dalam hidup kita. Tapi yang paling berat, dan ini disebut dengan masa kepicikan Yakub, adalah apakah dosa-dosa kita diampuni oleh Tuhan. Itu perasaan yang ada. Apakah kita nanti diterima oleh Tuhan? Jadi dari sekarang kita selalu berupaya agar selalu yakin kalau bergantung kepada Yesus dan bergantung penuh pada Yesus. Percayalah bahwa kita diampuni, kita diberikan kesempatan, kita dilayakkan untuk masa depan yang penuh dengan harapan. Hari ini dalam perjalanan hidup kita, jangan lupa serahkan hidupmu, serahkan hidup saudara-saudara kepada Yesus. Percaya kepadanya, karena janjinya selalu akan pasti digenapi dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita hari ini, tetap setia kepada Tuhan, besok dan seterusnya Allah terus memberkati hidup kita. Amin. Mari kita tunduk kepala dan kita tutup mendengarkan renungan ini di dalam doa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk hari yang baru. Terima kasih untuk kesempatan yang indah mempelajari akan firman Tuhan hari ini. Tuhan, bantu kami, tolong kami, kasih kami kekuatan agar waktu menghadapi masa kesesakan, kami tahu kami telah diampuni, kami telah diterima oleh Tuhan, dan kami sabar, kami tabah, karena kami yakin bahwa Allah meluputkan kami dari segala serangan yang dilancarkan oleh Raja Kegelapan. Bantu kami Tuhan hari ini memahami, mengerti bahwa Allah terbaik dalam hidup kami. Pimpin kami hari ini, besok dan seterusnya dalam segala rencana kami. Teristimewa hari ini, segala usaha, mata pencarian, pekerjaan apa saja, selalu sukses berhasil oleh karena Yesus, oleh karena Tuhan ada dengan kami. Inilah doa kami, terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita hari ini, sampai jumpa pada ibadah atau renungan kita besok. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.